Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurhalida akan membahas mengenai teori kognitif. Teori belajar kognitif. Perkembangan kognitif merupakan perubahan kemampuan berpikir atau intelektual. Teori belajar kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Menurut teori kognitif, ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan. Jika teori behavioristik mempelajari proses belajar sebagai hubungan stimulus dan respon, teori belajar kognitif merupakan suatu bentuk teori belajar yang sering disebut sebagai model perseptual. Belajar merupakan perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu dapat terlihat sebagai tingkah laku yang nampak. Menurut psikologi kognitif, belajar dipandang sebagai usaha untuk mengerti sesuatu. Usaha itu dilakukan secara aktif oleh peserta didik. Keaktifan itu dapat berupa mencari pengalaman, mencari informasi, memecahkan masalah, mencermati lingkungan, bahkan mempraktekkan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Para psikolog kognitif berkeyakinan bahwa pengetahuan yang dimiliki sebelumnya sangat menentukan keberhasilan mempelajari informasi atau pengetahuan yang baru. Teori kognitif juga menekankan bahwa bagian-bagian dari suatu situasi saling berhubungan dengan seluruh konteks situasi tersebut. Teori ini berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses internal yang mencangkup ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Belajar merupakan aktivitas yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Proses belajar terjadi antara lain mencangkup pengaturan stimulus yang diterima dan menyesuaikannya dengan struktur kognitif yang sudah dimiliki dan terbentuk di dalam pikiran seseorang berdasarkan pemahaman dan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Implementasi teori belajar kognitif di dalam kelas. Yang pertama, guru dapat menggunakan pendekatan berbasis masalah di mana peserta didik diajak untuk mencari solusi atas masalah tertentu melalui pemikiran kritis dan analisis. Dua, diskusi dan tanya jawab, sehingga melibatkan interaksi aktif antara guru dan peserta didik yang mendorong refleksi, analisis, dan pengorganisasian informasi dalam pemahaman yang lebih mendalam. Tiga, memberikan tantangan. Seorang guru bisa memberikan tugas atau soal yang menantang sehingga dapat merangsang peserta didik untuk berpikir secara mendalam dan mencari solusi kreatif. 4. Memberikan umpan balik yang konstruktif. Memberikan umpan balik yang konstruktif dan spesifik membantu peserta didik dalam memahami kesalahan, memperbaiki pemahaman, dan meningkatkan kinerja akademik. 5. Penggunaan media interaktif. Pemanfaatan media interaktif seperti video interaktif, simulasi, atau permainan edukatif membantu peserta didik dalam mengelola informasi dengan cara yang menarik dan menantang. 6. Pembelajaran kolaboratif. Memfasilitasi pembelajaran kolaboratif di mana peserta didik bekerja bersama dalam kelompok untuk memecahkan masalah atau menyelesaikan tugas sehingga mendorong interaksi sosial dan pemikiran kritis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.